Selamat jumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial memasang bos arm Honda Matic yang sudah hancur seperti ini, sudah pecah-pecah bagian dalamnya dengan peralatan seadanya. Oke ya, sudah kelihatan karetnya sudah pecah. Langsung saja kita buka menggunakan kunci 17. Ini saya menggunakan alat seadanya, tidak menggunakan tracker. Oke, dibuka terus sampai terlepas untuk mur armnya. Jadi ini pemasangannya sangat mudah sekali ya. Kalau sudah terlepas murnya, tinggal kita dorong, tinggal dipantek, digeding atau diapain terserah, yang penting asnya keluar. Sebelumnya kita ganjal dulu bagian dek bawahnya agar tidak anjlok. Diganjal sama tinggi dengan dek bawah ya, kalau bisa lebih tinggi sedikit. Oke, langsung saya dorong. Jos, gampang kan? Hehehe. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini, untuk bagian bos tengahnya kita goyang-goyang dulu, kemudian dicabut menggunakan tang jepit. Nah, ini sudah menandakan sudah rusak ya. Langkah selanjutnya kita siapkan. Oke, taruh dulu HP-nya. Kita siapkan gergaji besi, kemudian kita lepas dari gagangnya. Kenapa harus dilepas? Karena kalau nggak dilepas nggak bisa masuk ke dalam lubang bos arm. Jadi caranya seperti ini bang, kita godot-godot bagian dalamnya, pelatnya ini. Aduh, tapi ini sakit juga nih. Jadi harus membutuhkan gagangnya. Namun pemasangannya harus dibalik. Jadi gagangnya posisi di bawah, kemudian untuk geriginya pun menghadap ke bawah ya. Ini pemasangannya agak susah karena di bagian deck. Nah, seperti inilah pokoknya dipasang gagang gergajinya biar ngegodotnya enak. Oke, kita langsung mulai godot-godot. Usahakan jangan sampai melebihi ketebalan plat bosnya itu. Kira-kira ya, jangan sampai kelewat agar tidak melukai blok mesinnya atau bagian sasisnya tidak lecet akibat tergores gergaji besi. Godot terus, dilihat lagi, digodot lagi, jangan sampai kelewat. Hati-hati, usahakan gergajinya yang masih tajam ya, agar cepat dalam pemotongan. Oke, sepertinya ini sudah cukup ya, sudah terlihat sudah hampir putus. Lanjut, kita lepas dulu gergaji besinya biar enggak ribet. Kita buka lagi. Nah, setelah ini kita membutuhkan obeng min kecil. Obeng min kecil ini berguna untuk mencungkil bos yang masih menempel. Tapi nggak bisa main cungkil ya, harus digetok pakai palu, digedik seperti yang terlihat ini. Kita getok-getok, jadi ujung obengnya tidak boleh mengenai blok mesin atau sasisnya. Ujung obengnya harus mendorong pelat, tidak boleh menyentuh bagian sasisnya agar tidak cacat atau tidak tergores. Dorong terus kiri dan kanannya sampai melengkung ke dalam.
Nah, kalau sudah seperti ini kita ganti obengnya yang lebih besar. Pantek terus sampai bosnya terlepas. Ini sangat mudah, Bang. Dan getokannya ini tidak terlalu kuat karena ini pelatnya tipis. Jadi jangan khawatir akan gompal atau sompal ya dudukan bosnya. Oke, dapat dilihat di sini. Kasih center dulu. Nah, ya bisa dilihat bahwa tidak ada goresan sedikit pun. Walaupun menggunakan gergaji. Mulus ya, seperti menggunakan tracker. Nah, kalau sudah begini ya gampang, tinggal kita isi yang baru. Ini sudah benar-benar bagus. Kalau sudah begini tinggal kita ganti bos yang baru. Usahakan beli yang ori ya, ini agak berat. Untuk pemasangannya kita membutuhkan sebuah baut 14, panjangnya secukupnya. Karena ini kepalanya gepeng, jadi saya tambahkan mur agar nyangkut. Kemudian kita membutuhkan sebuah ring. Ring ini besarnya hampir sama dengan bos, tapi lebih kecil sedikit, tapi enggak apa-apa, ini bisa digunakan. Tidak boleh melebihi bos ya ringnya ini. Kita masukkan ke dalam baut dan juga bosnya kita masukkan. Jadi susunannya seperti ini ya Bang. Susunannya sudah terlihat jelas seperti ini. Nah, untuk pemasangannya dari dalam ke luar. Jadi oke ya, kita juga membutuhkan ring yang lebih besar daripada bosnya. 2 buah ring lebih besar daripada lubang bos. Oke, langsung kita masukkan dari dalam seperti ini. Kemudian untuk ringnya kita masukkan dari depan 2 biji, 2 keping, dan juga murnya untuk menarik bos agar masuk ke dalam lubang bos itu sendiri. Posisikan ringnya pada tengah-tengah, tidak boleh minggir ke samping ya, seperti yang terlihat posisi di tengah. Kemudian gunakan impact ya, impactnya impact manual ini, jadi putarannya sangat lambat. Kencangkan terus searah jarum jam. Ini tidak terlalu keras untuk dalam pemutaran impactnya. Pokoknya kencangkan terus sampai bergerak maju. Pastikan ujung bosnya masuk ya. Nah, ini kita intip bagian dari bawah, kelihatannya bahwa bosnya itu masuk secara perlahan tapi pasti. Nah, karena bautnya yang sudah kepanjangan, jadi harus ditambahkan ganjal agar tidak mentok pada kunci. Di sini saya menggunakan sebuah bearing bekas yang ukurannya lebih besar daripada ring, agar bautnya semakin pendek, sehingga mendapatkan ruang untuk kunci shocknya. Nah, kita putar lagi impactnya, impact manual, kencangkan terus. Jangan lupa diraba bagian ujung bosnya menggunakan jari tangan, apakah sudah rata dengan armnya. Jika sudah dirasa sudah cukup, berarti pemasangan bos baru sudah selesai ya. Kalau sudah selesai ya kita buka lagi bautnya menggunakan impact juga, impact manual. Jadi ini sangat mudah sekali untuk dilakukan sendiri. Oke, bisa kita lihat bahwa proses pemasangan bos dengan alat seadanya pun bisa menghasilkan hasil yang rapi. Nah, ini sudah selesai, kiri dan kanan sudah saya pasang lagi asnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.